Katanya di sini iaitu Presiden Amerika Syarikat John Biden. Iaitu katanya Biden buka suara tanpa sanksi. Amerika Syarikat membolehkan Indonesia milik jet tempur ini. Jet tempur yang bagaimana yang dibenarkan oleh John Biden tu, dan bagaimana pula nasib Su-35 yang katanya nak dibeli oleh Indonesia tu kepada Rusia. Bagaimana video dan bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada channel, iaitu update pertahanan. Wow, katanya di sini Amerika, John Biden buka suara tanpa sanksi. Amerika Syarikat membolehkan Indonesia miliki jet tempur ini, dan bagaimana pula nasib Su-35 iaitu daripada Rusia ya. So guys, sebelum tu anda boleh pergi ke channel untuk update pertahanan, subscribe channelnya, klik butang locengnya, tanda sokongan anda kepada update pertahanan. Kerana bagus kan ya, kerana ia banyak mentengahkan tentang berita dan alutsista. So guys, tanpa membuang masa, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya dengan kiraan 1, 2, 3. Wow, Biden buka suara tanpa sanksi. Amerika Syarikat membolehkan Indonesia memiliki jet tempur ini. Jet tempur apa tu guys kita pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Okey guys, sebelum tu kenapa saya tak tahu? Sebab saya apabila saya nak reaction, saya memang tak tonton video tu. Bila saya nak reaction baru saya tonton. Tapi saya tak tahulah cara orang lain reaction. Tapi itulah cara saya. Sebab saya nak natural, saya baru nak tahu ceritanya, beritanya. Barulah saya tahu bagaimana saya nak terjemah kepada anda semua bagaimana reaksi saya, reaction saya ya. So, kita mulakan terus guys. Terus. Bunyi tu. Itu yang bunyi. Hebat kan jadi pilot? Kalau saya jadi pilot, tapi saya takut guys jadi pilot untuk pesawat tempur ni. Pilot untuk pesawat biasa boleh kot. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton berita ini sampai habis, agar ya guys, tonton hingga habis baru kita tahu bagaimana cerita, bagaimana berita yang dia terangkan, ceritakan kepada kita ya. Kita teruskan. dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita resmi sindonews.com, Amerika Serikat telah mengindikasikan akan menjual jet tempurnya ke Indonesia setelah berbulan-bulan pertemuan antara pejabat tinggi pertahanan dari kedua negara. Mungkin masa pertemuan antara Garuda Shield dengan Indonesia mereka yang latihan perang tu kan, yang bulan lepas, kerana itulah mungkin John Biden pun tengok, okey, Indonesia kita boleh jual, bagi pesawat ni kerana hubungan baik antara Amerika dan iaitu Indonesia kan. Sebab itulah perjanjian tersebut mula untuk dibuka untuk Indonesia. Hal itu disampaikan seorang pejabat Kementerian Pertahanan Indonesia. Namun, jet tempur apakah yang bakal dijual Amerika untuk Indonesia? Jet tempur apakah Simak itu? berita ini sampai habis. Iklan sebentar guys Wow, game ni seronok game ni. Okey, kita skip guys. Cerita pasal game pula. Bunyi tu. Pelaksana tugas atau Menteri Pertahanan Amerika Christopher Miller telah berada di Jakarta pada hari Senin dan Selasa untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Miller setuju untuk menjual kedua model jet tempur tersebut ke Indonesia yang telah lama ingin meningkatkan armada F-16 yang sudah menua. Agenda teratas Miller dalam kunjungan tersebut sejatinya adalah soal krisis Laut China Selatan. Ya guys, kerana sekarang krisis Laut China Selatan makin teruk. Maka dengan itu eloklah kalau Indonesia membeli jet tempur yang baru untuk menghalau Tiongkok daripada Natuna tersebut. Lagipun F-16 Indonesia memang dah sangat uzur lah, kita pun tahu kan.
Iran di mana banyak klaim teritorial tumpang tindih, dan tempat China telah membangun pangkalan militer. Kunjungan Miller menyusul pencabutan larangan masuk 2 dekade Washington terhadap Prabowo atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Pencabutan larangan masuk Amerika Serikat terhadap Prabowo itu memungkinkan dia untuk mengadakan pembicaraan tingkat tinggi dengan pejabat Pentagon. Oh, Pentagon Hubungan yang menghangat antara kedua negara ini telah membuat Beijing gelisah. Demi Betul saya kata tadi. Seperti yang saya katakan tadi, Tiongkok ataupun China, dia akan gelisah bila dia tahu Indonesia akan membeli pesawat yang baru daripada Amerika. Sebabnya China ni dengan Amerika memang tak ngam pun. Bila dia nampak Indonesia memang sangat rapat dengan Amerika, maka dia akan lebih rasa gusar, rasa gundah, rasa takut. Sebab dia tahu bila Indonesia akan membeli pesawat baru dengan Amerika, maka susahlah mereka untuk mencoboh Natuna tersebut. Patut pun begitu. Yang disampaikan Rodon Pedrasen, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan di Kementerian Pertahanan Indonesia. Mereka bertanya, mengapa Anda menerima mereka? Yang kami tanggapi secara diplomatis. Cantik cewek dia. Kami tidak ingin China atau Amerika merasa diabaikan, kata Pedrasen dalam sebuah webinar yang dilansir Nikkei Asia. Miller juga bertemu dengan Panglima TNI dan membahas rencana untuk meningkatkan pelatihan antara kedua pasukan. Menteri tersebut menekankan pentingnya Departemen ini Menteri Pertahanan Amerika. Serius guys, saya baru nampak dan saya baru tahu. Sebelum ni sebab saya banyak reaction juga daripada channel-channel militer ada sister, tapi saya tak pernah tengok dan saya tak pernah search di Google ataupun Wikipedia siapa punya teruk lah saya kan. Reaction tentang militer tapi tak search tentang siapa Menteri Pertahanan Amerika. Bayangkan teruk tak teruk, teruk lah tu. Bila update pertahanan nampakkan wajah rupa iaitu Menteri Pertahanan, barulah saya nampak siapa Menteri Pertahanan Amerika. Teruknya, ya Allah. Sorry guys. So kita sama-sama baru tahu. Mungkin anda di luar pun mungkin baru tahu juga kan. Pertahanan Amerika pada kemitraan bilateral dan dalam mengamankan Laut China Selatan serta kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, kata Kedutaan Besar Amerika Serikat dalam siaran pers. Pedrasen mengatakan, ada beberapa kekhawatiran bahwa kebijakan Amerika Serikat mungkin berubah di bawah Joe Biden, meskipun dia menganggap bahwa Washington tidak akan mengingkari kesepakatan yang ditandatangani. Tinggal seberapa siap kita menyediakan anggaran, ujarnya. Tapi bagi saya, bila saya tengok Joe Biden yang barunya Presiden Amerika ni, dia macam nak kata macam mana, berbanding dengan Donald Trump dulu lah. Kalau banding Donald Trump dulu, dia memang macam layan tak layan je dengan apa orang kata, orang luar. Tapi bila Joe Biden ni, dia akan melayan orang-orang negara-negara luar lain. Apa maknanya nak cakap baik tu, baiklah dia. Boleh katakan baik jugalah, sebab dia pun baru je memerintah Amerika. So kita tengok lagi dalam satu penggal macam mana kan, hingga kedua penggal macam mana. Kadang dari situ baru kita nampak bagaimana Joe Biden sebenar. Dan begitu juga dengan apa yang ada sekarang di Malaysia. Malaysia pun sekarang baru tukar Perdana Menteri yang baru kan, seperti anda tahu, iaitu Datuk Ismail Sabri. Dan kami syukur alhamdulillah lah, dengan pemerintahan yang baru ini kami akan lebih aman lagi. Mudah-mudahan COVID-19 akan hilang daripada muka bumi ni guys. Cerita pasal Malaysia pula, sedangkan Malaysia tentang update pertahanan iaitu Biden. So jom kita sambung guys. Itu hanya info sikit. Luar biasa guys. Wow, terkejut saya. Pedrasen mengatakan, Indonesia telah mendorong Amerika Serikat untuk menjual jet tempur F-15, F-18 dan F-35. Tetapi akhirnya hanya menyetujui 2 model karena yang ketiga bisa memakan waktu hingga 10 tahun untuk dikirim. F-35 tu mungkin makan masa waktu lah. Mungkin Indonesia akan ambil F-18 dululah. F-18 pun dah canggih dah kot. Bukan kaling-kaling punya jet tu. F-15 dan F-18 diproduksi oleh perusahaan kedirgantaraan Amerika Serikat, McDonnell. F-15 dan F-18 guys memang tak apa. F-35 tu tunggulah lagi 4 tahun akan datang, yang seperti yang saya selalu reactionkan tu kan. Douglas dan Boeing. Okey, iklan sebentar guys. Iklan sebentar. Oh, game apa ni? Lain macam game ni Oh hey. Okey, terus guys.
Kekuatan skip. besar seperti Prancis, Inggris, Jerman dan negara-negara NATO lainnya juga mendekati Indonesia. Belakangan ini untuk membahas Laut China Selatan. Pedersen mengatakan, Prabowo Ferguson nama dia. dijadwalkan Ferguson simpan dalam otak nama Menteri Pertahanan Amerika. Ferguson. Nanti lupa. Saya ni cepat lupa sebenarnya. Banyak sangat makan semut. Betul ke guys? Makan semut ni cepat lupa. Oi, itu mitos agaknya mengunjungi Inggris awal tahun depan, setelah melakukan lebih dari 20 kunjungan selama setahun terakhir untuk mencari kesepakatan persenjataan yang baik, Cantik termasuk di kubahnya. Prancis, Rusia, Macam emas, Turki, dan China. Manila akan menjadi perhentian Miller berikutnya. Setelah itu, dia akan menuju ke Hawaii, di mana dia akan menghadiri pertemuan virtual para menteri pertahanan ASEAN dan para mitra blok tersebut. Wah, itu bunyi yang paling sedap sekali kita dengar. Seperti yang kata oleh admin tadi, memang sepatutnya memang F-16 tu memang patut ditukarlah Indonesia sebab apa sekarang ni Lautan Natuna memang sangat teruklah diklaim oleh China. Bila Indonesia akan menukar pesawatnya dengan yang baru, maka di situ ada sedikit lah, kalau tak banyak pun sedikit, iaitu China akan rasa gentar kepada Indonesia dengan F-15 dan F-18 yang baru Indonesia beli kepada Amerika. Sepatutnya memang gitu guys. Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo Subianto memiliki rencana besar untuk pengadaan lebih dari 100 jet tempur unggul untuk menambah armada Indonesia saat ini yang 100 buah guys. Saya ingatkan tadi mungkin beli dalam 20 buah, paling maksimum 30 buah lah. 100 bayangkan 100 buah tu. jumlah kurang dari 60 unit. Kami akan memiliki sekitar 170 jet tempur. Luar biasa, ujar Pedersen. Dia tidak mengatakan kapan kementerian berharap untuk mencapai target itu. Tetapi menambahkan Indonesia berharap akan menyediakan antara 9 miliar dolar Amerika Serikat hingga 11 miliar dolar Amerika Serikat. Bayangkan untuk beli pesawat tu, Amerika suruh Indonesia sediakan wang 9 miliar dolar hingga 11 miliar dolar. Masya Allah, banyak tu, 11 miliar dolar guys. Untuk mendapat pesawat yang nak dibelikan oleh Indonesia tu. Tapi kita tahu Indonesia memang banyak wang untuk pertahanan membanding Malaysia lah, sebab dia memang bajet untuk pertahanan memang sangat banyak. Untuk persenjataan baru dan peralatan militer selama 20 tahun ke depan. Dia mengatakan, Indonesia juga berencana untuk menerima penawaran pinjaman lunak dari negara-negara seperti Prancis, Turki, China, dan Rusia. Karena kesepakatan untuk jet tempur baru bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk membuahkan hasil. Betul. Indonesia berencana untuk membeli pesawat bekas seperti Eurofighter Type 1 yang dapat dikirimkan. Ya guys, kalau kita tak boleh beli yang baru, kita beli yang orang panggil second hand lah, yang bekas kan. Tapi taklah semesti yang bekas tu tidak boleh digunakan, ataupun second hand tu tak boleh digunakan. Pasti boleh. Kalau tak boleh, takkanlah nak beli kan, betul tak? Lebih cepat. Laporan sebelumnya mengatakan Prabowo tertarik untuk membeli 15 pesawat semacam itu dari Austria. 15 Pedersen guys. mengatakan rencana itu hanya sementara. Sangat mendesak bagi kami sekarang untuk memiliki persenjataan yang dapat menyeimbangkan kekuatan melawan negara-negara titik merah di dekat kami, ujarnya. Tidak hanya Laut China Selatan, tetapi juga sengketa perbatasan Indonesia yang lebih lama dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura. Pedersen mengatakan, Ulang balik guys, saya tak tidak hanya Laut China Selatan, tetapi juga sengketa perbatasan Indonesia yang lebih lama dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura. Pedersen mengatakan sengketa antara yang lama juga berencana untuk membeli model baru pesawat angkut militer Hercules C-130J dan C-130H. Ya, betul guys. Memang Indonesia akan membeli juga iaitu Hercules iaitu pesawat angkut kerana pesawat angkut yang lama Indonesia sudah orang panggil sudah lama lah, sudah usang lah kan, dan akan digantikan dengan yang baru. Saya pun ada reaction tentang itu. Anda boleh tengok kat playlist saya ada reaction tentang pesawat angkut yang baru, iaitu pesawat angkut Hercules yang akan dibelikan oleh Indonesia. Diproduksi oleh Lockheed Martin serta lebih banyak kapal selam dan kapal patroli.
Dia menambahkan kementerian berencana untuk melatih hingga 300 pilot jet tempur dan sekitar 100 pilot untuk Hercules selama 2 tahun ke depan. Wow, macam hebat pakaian pilot ni. Kalau saya dapat jadi pilot macam ni, wow. Tapi saya dah kata tadi, saya tak nak jadi pilot pesawat tempur. Saya nak jadi pilot biasa je. Bunyi dia tajam bunyi dia ni. Kalau tak pakai headphone tu, mau pekak tau. Mungkin ada di antara anda yang pernah kerja di bandara untuk menjaga pesawat Bayangkan kalau pesawat tempur bunyi dia macam mana. Wah, itu yang best bunyi pesawat tempur. So okay guys, kita dah reaction sama-sama tadi. Bagaimana katanya di sini Biden buka suara tanpa sanksi. Amerika Serikat membolehkan Indonesia memiliki jet tempur ini. Wah, rupa-rupanya jet tempur F-15 dan F-18. Kerana F-35 tu mungkin makan masa yang sangat panjang lagi lah. Kemungkinan 4 hingga 10 tahun akan untuk didapatkan. Tetapi saya dengar akan dicepatkan oleh Indonesia lah, Bapak Prabowo. Tapi yang terdekat ini, Indonesia akan mendapatkan F-15 dan F-18. Kerana sekarang ni kita di Malaysia pun tahu, di Indonesia dan di seluruh dunia pun tahu bagaimana sekarang Natuna diklaim oleh China dan mereka asyik keluar masuk dengan kapal mereka, dengan kapal-kapal yang banyak masuk ke lautan Natuna. Memang kena ada alutsista yang baru untuk menjaga keamanan yang ada di Natuna tersebut. Dan saya rasa memang patutlah, memang sesuai lah bila Indonesia kata untuk membeli F-15 dan F-18. Saya ingatkan beli sikit guys, dia bajet dalam 100 buah tu. Banyaknya 100 buah. Ya Allah, saya nak beli sebuah mobil pun punya dah susah. Indonesia nak beli 100 buah pesawat tempur, bukan kaleng-kaleng guys. Ya Allah. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Bro Zul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Bro Zul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara membuat reaction ini, anda boleh tekan subscribe dan juga klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Bro Zul Channel. Dan juga anda boleh komen di bawah komentar ini dengan idea-idea yang baru, video-video yang terbaru yang anda untuk saya reactionkan. So, saya juga minta maaf kepada anda jika saya ada tersilap kata, tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction. Kerana biasalah guys, saya hanya manusia biasa, tak akan terlepas daripada melakukan kesilapan. Maafkan saya guys. So, Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.